Selamat pagi saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan bagi kita semua yang akan mengawali hari ini dengan renungan pagi. Kita mulai dengan sebuah cerita. Dulu ada sepasang suami istri yang mempunyai 2 anak laki-laki yang tinggal di kota Bethlehem. Dan karena kelaparan yang terjadi di tanah Israel, mereka sekeluarga pindah ke tanah Moab. Malang sekali, karena di tempat yang baru ini suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal. Kehidupan menjadi sangat sulit bagi seorang janda yang harus bertahan hidup dengan kedua menantu perempuannya. Bisakah saudara membayangkan tragedi yang dialami oleh sang janda yang bernama Naomi ini? Tragedi ini sangat menyedihkan dan menakutkan baginya. Ditambah lagi dia berada di negeri asing, jauh dari kampung halaman. Sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada harapan. Salah satu cerita Naomi yang tercatat di Alkitab, dari Rut 1 ayat 20, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Juga prasangka tentang nasibnya pada waktu dia berkata kepada menantu perempuannya, "Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Naomi merasa Tuhan sedang mengacungkan tangan mendatangkan kepahitan di dalam hidupnya. Bukankah kita pun sering berpandangan demikian? Kita sering merasa dan berpikir bahwa Tuhan sedang mendatangkan kepahitan, kesukaran, atau penderitaan, pencobaan bagi kita. Kita bisa berpikir bahwa Tuhan yang sedang mengacungkan tangan mendatangkan COVID-19 kepada umat manusia. Tidak, saudara-saudara. Segala rencana Tuhan baik buat kita. Hanya saja kita belum bisa melihatnya sekarang. Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kalau saja Naomi mengetahui akhir dari perjalanan kehidupannya ini, bahwa menantunya Ruth akhirnya dinikah oleh sanak dari suaminya yang bernama Boas, pasti dia tidak akan mengeluh, pasti dia tidak akan ketakutan, pasti dia dengan tenang akan menjalani kehidupannya. Dan Alkitab mencatat sebagai berikut. Rut 4 ayat 13. "Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, 'Terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.' Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, 'Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki.' Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud." Inilah saatnya untuk datang dan berdoa serta percaya akan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara-saudara. Apa yang dilakukannya untuk Naomi pasti juga dilakukannya bagi kita, karena Dia sangat mengasihi saudara. Percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan yang daripadanya.
Tahukah saudara-saudara bahwa kepercayaan yang saudara berikan kepada Dia merupakan tindakan saudara memuliakan Dia? Karena dari 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita surgawi menyertai saudara hari ini. Haleluya. Amin.